Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua mahasiswa Bunda berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan kedua. Kita sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bukan lahir dengan begitu saja, tetapi ada sejarah sehingga lahirlah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar atau berjanji yang berbunyi dalam Sumpah Pemuda, yaitu satu, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bahasa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenang dengan nama atau disebut dengan nama Sumpah Pemuda. Jadi semua pemuda harus hafal bahasa atau Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia juga disebut sebagai bahasa perantara di Laut Melayu. Bahasa Melayu yang jadi cikal bakal bahasa Indonesia berakar dari rumpun bahasa Austronesia. Menurut sejarawan Leonard Y. Andaya, bahwa teori asal-usul bahasa dan penuturnya yang paling masyhur dikemukakan oleh arkeologi Peter Bellwood dan linguis Robert Bloss. Bentuk paling purba bahasa inilah yang disebut Proto-Melayu. Polinesia yang diperkirakan mulai berkembang di Filipina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, bahasa Proto-Melayu Polinesia berkembang dari cabang-cabang bahasa baru seiring dengan migrasi para penuturnya ke Nusantara. Jadi penuturnya berpindah itu disebut migrasi. Selanjutnya sekitar tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi, di Kalimantan bagian barat berkembang lagi bahasa rumpun bahasa Melayu, Cham, yang diperkirakan sebagai nenek moyang langsung bahasa Melayu. Beberapa ratus tahun sebelum era Masehi, orang-orang berbahasa Melayu Cham ini lantas berimigrasi ke daerah Semenanjung Malaya melalui Kepulauan Riau. Jadi Kepulauan Riau ini zaman itu menjadi lingua franca di mana di sana berpusat perdagangan yaitu jual beli. Di sana berkumpullah beberapa saudagar dari beberapa kepulauan, beberapa daerah berkumpul di sana dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Maka inilah yang disebut bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Karena memang di daerah Melayu atau Kepulauan Riau itu terjadinya transaksi jual beli perdagangan. Maka berkumpullah semua saudagar di sana. Mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Bahasa Melayu disebut sebagai bahasa sejarahnya bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu mudah dipahami. Kemudian berkumpul di daerah Kepulauan Riau menggunakan bahasa Melayu, sehingga mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat di sana. Berikut tabel bahasa daerah dan jumlah kosakata yang disumbang berasal dari 70 daerah dari beberapa provinsi dan negara Di sini Bunda hanya memasukkan 10
tapi sebenarnya ada 70. Contoh dari bahasa Jawa, jumlah katanya 1109 dengan presentasi 30,87%, yaitu bahasa yang diadopsi berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Itu juga berikutnya Minangkabau, itu Sumatera Barat, Sunda, Jawa Barat, ya Provinsi Jawa Barat, bahasa Madura dari Provinsi Jawa Timur, Bali dari Provinsi Bali, Aceh dari Provinsi Aceh, bahasa Banjar dari Provinsi Kalimantan, bahasa Muna dari Provinsi Sulawesi Tenggara, bahasa Using itu dari Jawa Timur, dan bahasa Gayo dari Provinsi Aceh. Jadi ini beberapa negara atau yang bahasanya digunakan atau disumbangkan atau diakui menjadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari 70 daerah dari beberapa provinsi. Jadi bukan dari bahasa Indonesia Kepulauan Riau saja ya, tapi dari beberapa daerah dan provinsi. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda itu tadi kita sambung ke Sumpah Pemuda. Jadi pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia yang terdapat pada bab 15 pasal 36. Di bahasa Indonesia itu disahkan ya, yaitu pada kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi berikut bahasa Indonesia itu apa sih kedudukan dari bahasa Indonesia? Jadi bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1, bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa resmi negara kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi seorang pendidik, guru atau mentor atau apa saja yang namanya dia memberikan pengarahan, itu dia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Tidak boleh menggunakan bahasa daerah, kecuali kalau dia belajar dalam bahasa daerah. Jadi yang utama itu adalah bahasa Indonesia. Harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Itu harus Anda ingat. Kemudian bahasa perhubungan tingkat nasional. Jadi kalau kita berhubungan dengan tingkat nasional, kita menggunakan bahasa negara kita. Apa itu bahasa negara kita? Yaitu bahasa Indonesia. Berikut bahasa pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu dikembangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Berikut fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut, yaitu sebagai lambang kebanggaan bangsa. Fungsinya bangsa Indonesia harus bangga mempunyai bahasa Indonesia. Setiap negara mempunyai bahasanya masing-masing. Orang Inggris bahasa Inggris, orang Perancis bahasa Perancis. Begitu juga dengan orang Indonesia. Bahasanya adalah bahasa Indonesia. Berikut sebagai identitas nasional. Di bahasa Indonesia ada identitas kita, identitas nasional secara nasional.
bahasa Indonesia adalah identitas kita. 8. Sebagai alat penghubung antar warga, antar negara, dan antar budaya. Jadi untuk menghubungkan antar negara, warga, masyarakat, dan budaya. Coba Anda bayangkan, kalau tidak ada bahasa Indonesia, saat kita berkomunikasi dengan orang Sumatera Utara, orang Aceh, orang Jawa, apakah kita akan paham apabila dia menggunakan bahasanya masing-masing dalam berinteraksi dengan Anda seorang orang Indonesia yang hanya mengerti bahasa Indonesia? Tentu tidak, kan? Maka inilah yang disebut sebagai alat penghubung antar warga, antar negara, dan antar budaya. Bahasa Indonesia mampu mempersatukan bangsa yang berasal dari berbagai suku bangsa. Andai tidak ada bahasa Indonesia, maka komunikasi akan kacau. Ya, maka komunikasi akan kacau. Berikut yang ke-9. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangatlah penting untuk kita pelajari dan kita pahami. Karena kita akan dapat berinteraksi dengan suku, bangsa, ras, dan lainnya. Bahasa Indonesia terkadang orang menganggap enteng. Oh, pelajaran bahasa Indonesia mudah. Sebenarnya tidak. Bahasa Indonesia juga mempunyai struktur. Bahasa Indonesia ada yang namanya bahasa Indonesia kajian. Ada yang namanya bahasa Indonesia tuturan, ya. Jadi ada yang namanya bahasa Indonesia tuturan atau bahasa Indonesia populer. Ada yang bahasa Indonesia resmi atau bahasa Indonesia kajian. Populer yaitu bahasa yang kita gunakan dalam keseharian kita. Yang penting lawan bicara kita paham apa yang kita ungkapkan. Tetapi kalau bahasa Indonesia kajian, itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks bidang ilmunya. Contohnya, orang ahli hukum akan menggunakan bahasa istilah-istilah bidang hukumnya. Orang kesehatan akan menggunakan bahasa-bahasa bidang kesehatannya. Contohnya bidang kesehatan steril. Itu bidang kesehatan. Bahasa populernya atau bahasa kesehariannya adalah bersih. Ya, jadi itu lebih luas bahasa lebih spesifik maknanya bahasa kajian daripada populer. Orang hukum akan berbicara hotel prodeo. Bahasa populernya adalah penjara. Maka ini yang disebut bahasa kajian. Bahasa yang sesuai dengan konteks bidang ilmunya masing-masing. Orang pendidikan akan berbicara KKM, ketuntasan belajar minimal. Secara umum orang akan menyebut batas kelulusan. Ini contoh-contoh kata yang disebut bahasa kajian dan bahasa populer. Di bahasa Indonesia populer adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam sehari-hari atau disebut tuturan. Bahasa Indonesia kajian adalah bahasa Indonesia sesuai dengan konteks bidang ilmunya masing-masing. Berikut peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1901 disusun ejaan pertama yaitu ejaan Van Oevissen yang berdiri pada tahun 1908, yaitu berdiri pada Balai Pustaka, ya. 2, pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda, yaitu penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 3, tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama dilaksanakan di Solo, yaitu yang diakui pada tahun kemerdekaan kita, ya, yang tertera pada pasal 36 sebagai bahasa negara. Kemudian tanggal 19 Maret 1947
ada ejaan yang pengganti ejaan sebelumnya, yaitu disebut ejaan Swandi, atau yang disebut juga dengan ejaan Republik. Ejaan Republik. Kemudian pada peristiwa kelima, yaitu tanggal 16 Agustus 1972, yaitu ada lagi ejaan yang disebut dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan, disingkat dengan EYD. Kemudian pada peristiwa ke-6, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 28 Oktober 1993 berhasil membentuk Kamus Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jadi pada tahun 1993 itu Tata Bahasa Baku atau TTB itu sudah ada ya. Jadi mana bahasa Indonesia yang baku, yang benar itu yang mana? Yang resmi itu digunakan yang mana? Itu ada dalam KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk pada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mempunyai kedudukan. Sebagai apa kedudukannya? Yaitu sebagai bahasa nasional. Jadi bahasa nasional, tingkat nasional itu bahasa Indonesia diakui dan menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara ya, sebagai bahasa penyelenggaraan administrasi negara. Contohnya administrasi negara itu surat menyurat. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita tidak menggunakan bahasa daerah dalam surat menyurat, tetapi kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu dari Van Ovesen ya 1901. Kemudian berkembang contoh ejaan Van Ovesen itu Anda ingat presiden kita Soeharto namanya Soeharto, maka itu diambil dari ejaan Van Ovesen. Itu OE ya, bunyinya Y ya, bunyi Y bunyinya DJ, OE itu U, J itu DJ, Y itu J, dan C itu TJ. Itu ejaan zaman nenek moyang kita dahulu ya. Tuh. Kemudian ejaan Swandi. Setelah ejaan Van Eversen ada lagi ejaan Swandi, yaitu pada tahun 1947. Contoh ejaannya Swandi itu Jumat. Nah, sampai sekarang orang masih menggunakan Jumat pakai koma atas, padahal itu sebenarnya salah. Yang benar itu Jumat biasa tulisannya, tetapi pengucapannya pakai tasdik karena dia diambil dari bahasa Arab. Kemudian rakyat juga itu biasa penulisannya tidak pakai koma atas. Maaf juga sudah tidak menggunakan kata atas, tapi kata Jumat dan maaf ini orang masih biasa menggunakan koma atas. Jadi jangan Anda ikuti bahwa sesungguhnya itu adalah salah, tidak baku. Kemudian ada lagi ejaan pembaharuan namanya ya, yang membuat standar fonem dari ai, au, oi dieja menjadi aya, au, oi. Sebenarnya yang benar itu ai, au, oi. Pada zaman ejaan pembaharuan itu ai itu dengan y dia. Au, u itu dengan w, i itu dengan y lagi. Ya. Bahwa sesungguhnya sekarang tidak digunakan lagi. Inilah beberapa hal yang membuktikan adanya perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia, adanya sejarah dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya ejaan Melindo. Ejaan Melindo pada tahun 1959 ya. Yaitu diambil dari akronim bahasa Melayu. Contohnya Indonesia yaitu kan, secara kannya. Kannya itu sebenarnya hanya. Kemudian ejaan lembaga bahasa, ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, yaitu pada tahun 1967.
Itu ada ejaan Melindo yang enggak jadi tersebut ya, enggak, jauh berbeda dari ejaan sempurna. Kemudian ada lagi ejaan EYD. EYD yaitu penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Ejaan EYD ini sangat lama digunakan, yaitu pada tahun 1972 sampai 2015. Itu kita menggunakan ejaan EYD. Sekarang kita sudah masuk pada tahun 2021. Ya, jadi ejaannya berkembang kembali atau disempurnakan menjadi EBI. Itu pada tahun 2015 menjadi EBI. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan kembali penyempurnaan ejaan dari ejaan EBI tadi menjadi ejaan PUEBI. Itu pada tahun tanggal 26 November 2016. Jadi menjadi PUEBI namanya lagi. PUEBI itu sampai sekarang ya, dari 2016 sampai sekarang itu nama ejaan kita PUEBI. Apa itu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi dia bukan mengganti ya, tetapi menyempurnakan dari ejaan-ejaan sebelumnya. Menyempurnakan, melengkapi kembali, mengedit kembali. Ya, demikianlah materi singkat kita pada pertemuan kedua. Adapun indikator kecapaian Anda dalam belajar bahasa Indonesia yaitu mahasiswa memahami sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia pada materi pertama yang dilanjutkan pada materi kedua. Tugas satunya yaitu tugas pertama, carilah 10 kata contoh unsur serapan asing, kata dari beberapa unsur atau dari beberapa negara yang menyumbangkan atau diakui bahasanya atau katanya di dalam bahasa Indonesia. Tadi kita ada pada tabel itu ada 70 negara atau 70 daerah dari beberapa provinsi. Tapi Anda cukup mengambil 10 saja. Boleh 10 yang tertera di materi, boleh 10 yang tidak ada di sini. Terserah Anda. Ya, jadi itu materinya, tugasnya. Demikianlah materi kita pada pertemuan kedua ini. Semoga Anda semua bisa memahami materi pelajaran bahasa Indonesia. Selamat belajar dan semoga Anda sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat untuk mahasiswa Bunda semuanya.